Nih, supaya kita mudah memahami ya soal masalah rapture, timeline, dan lain-lain, coba kita bawa ke pemahaman yang sederhana. Ini yang nabi-nabi palsu ngajarnya pada bikin bingung semua, padahal sebenarnya tidak serumit itu. Ya, timeline intinya terbagi menjadi 3. Bagian pertama adalah akhir dari zaman gereja. Akhir dari zaman gereja ditandai dengan apa? Justru ditandai dengan terjadinya rapture. Rapture dari gereja. Nah, harus diingat kata-kata gereja itu terjemahan dari bahasa Yunani yang namanya eklesia. Eklesia itu bicara apa? Orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, keluar dari apa? Keluar dari ajaran-ajaran sesat yang tidak membawa keselamatan. Keluar intinya. Keluar. Nah, keluarnya ini sudah dikasih di ayatnya di 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Ini dan seterusnya gitu ya maksudnya ya. Ini di sini Paulus jelas menyatakan bahwa itu berkaitan dengan rapture. Jadi kembali lagi, yang di rapture itu gereja, orang-orang. Ya, gak mungkin bangunannya yang dibawa ke sorga toh. Nah itu dia, jadi orang yang dibawa, diubahkan. Caranya bagaimana, prosedurnya bagaimana, Paulus sudah kasih tahu. Bahkan di Korintus dia tegaskan, saya bagikan kamu satu rahasia. Nah, rahasia yang dibocorin kepada siapa? Penerima keselamatan, penerima Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Setelah rapture, baru masuk dimulainya Jacob's Trouble. Siapa Jacob? Jacob itu Israel. Kenapa Israel mengalami masa tribulasi? Karena Israel menolak Yesus. Jadi mereka harus memasuki masa pemurnian dulu selama 7 tahun. Dan selama 3,5 tahun pertama mereka akan terkelabui dengan apa? Sosok ini, Antichrist. Di pertengahan masa 7 tahun atau setelah berjalan 3,5 tahun, barulah bangsa Israel sadar bahwa mereka tertipu. Masuklah masa Great Tribulation. Dan ini adanya di mana? Di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jadi walaupun sama-sama dari Paulus, tolong bedakan 1 Tesalonika 4 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 51 bicara rapture, 2 Tesalonika 2 ayat 3 bicara Day of the Lord. Bicara apa? Nanti second coming of Christ. Nih di sini. Di akhir masa Great Tribulation setelah 7 tahun. Baru di sini dimulainya Millennium Kingdom, di mana Yesus akan datang ke bumi sebagai raja bersama orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Lah ini loh tadi yang sudah sempat di rapture, ya, yang sudah diubahkan dan nanti menerima mahkota setelah menerima juga jubah yang layak dipersandingkan dengan nanti Tuhan kita Yesus Kristus dan turun memerintah di bumi. Siapa yang diperintah? Orang-orang yang lolos dari Great Tribulation. Lalu berjalanlah pemerintahan Tuhan Yesus di bumi selama apa? 1000 tahun. Ini yang disebut Millennium Kingdom. Baru di akhir Millennium Kingdom, setan akan dilepaskan dan akan terjadilah yang namanya Battle of Armageddon. Oke. Jelas ya. Jadi mau ikut kloternya gereja Tuhan atau mau ikut kloternya Yahudi, pilih sendiri.